Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi kita di channel Desa Mabindo, channel yang selalu hadir menyuguhkan konten-konten yang bisa bermanfaat kepada teman-teman dan mudah-mudahan bisa lebih mempermudah aktivitas teman-teman selanjutnya. Saya Asdar Kajang kembali hadir ke channel ini untuk memberikan satu tutorial yang masih berhubungan dengan eh, video sebelumnya. Jadi pada video sebelumnya saya sudah membagikan satu file yang bisa teman-teman gunakan dan langsung menggunakan untuk membuat surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas serta lampiran-lampirannya. Itu tinggal digunakan saja. Nah, di video kali ini saya ingin memberikan atau memberikan tutorial kepada teman-teman bagaimana cara membuat format tersebut. Namun sebelum masuk, saya ingatkan kepada seluruh teman-teman bagi yang baru saja berkunjung ke channel ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain. Begitu juga kepada teman-teman yang sudah menjadi subscriber channel ini agar tetap setia mengikuti video-video yang kita upload, karena video-video ini mudah-mudahan bisa memberikan motivasi dan inspirasi kepada teman-teman untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Baik, tanpa berlama-lama kita masuk saja di materi pembahasannya ya. Jadi di sini teman-teman, ini di sini ada dua file saya sudah buat ya. Ini file mentah, ini file yang sudah jadi. Jadi file inilah file yang kemarin yang saya bagikan kepada teman-teman melalui video sebelumnya. Ya, ini dia teman-teman. Inilah file yang saya sudah bagikan kepada teman-teman. Jadi di sini coba kita lihat. Di sini itu secara otomatis ya. Kalau ini kan tidak bisa diapa-apakan ini. Jadi untuk memprint out ini surat perintah tugas ini, maka kita tinggal memilih di sini. Nah, dia akan berubah. Siapa orang yang kita klik di sini, maka itulah yang akan muncul di sini. Ini di aduan kemudian Haji Andi Darmawati. Begitu juga yang di sini teman-teman. Di sini kalau satu ini ya, dari format ini kita mau cetak SPPD-nya untuk nama ini. Untuk nama berarti kita ambil satu, baru rekam. Nah, di SPPD itu dia muncul yang pertama Haji Andi Darmawati. Nah, terus yang kalau kita mau cetak SPPD-nya untuk orang yang kedua, Ernawati, maka kita klik 2 baru rekam. Setelah itu Ernawati yang muncul di sini. Ya, begitu teman-teman. Untuk file kemarin. Nah, sekarang ini ya, kita keluar dari sini, atau jangan dulu keluar ya. Sekarang saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana cara membuat itu. Bagaimana cara membuat format ini. Jadi saya punya filenya, file mentahnya ya. Ini dia. Nah, ini dia teman-teman. Ketika misalnya pertama sekali dibuka, dia akan muncul seperti enable content. Enable content saja baru continue. Nah, ini dia dia punya judul file perjalanan dinas mentah. Ini teman-teman, saya perbesar ya. Ini kalau tadi kan surat tugas. Ini masih mentah, belum diolah.
Jadi kalau misalnya saya rubah di sini, misalnya ini ya, saudara resource, ini tidak bisa berubah. Ini juga ini dia tidak akan bisa berubah. Begitu juga yang di sini teman-teman. Ini kan cancel dulu ya, terprint. Ini kan apa ya, nomor 2, berarti nomor 2 itu Ernawati. Ini coba kita lihat SPBD-nya Ernawati yang ini. Nah sekarang kita rubah ini nomor 1. Kalau nomor 1 di sini batu rekam mestinya, oh tapi ini kan ya ini ya. Tapi kita lihat dulu apakah sudah jadi. Oh, tetap Ernawati dia tetap Ernawati, tidak bisa ini. Padahal kita sudah rekam, mestinya ini yang orang pertama muncul, Haji Andi Darmawati. Tapi SPD-nya ternyata tidak. Nah itu masih mentah. Nah begitu juga yang lain teman-teman. Ini masih mentah semua. Nah di video ini saya akan memberikan gambaran bagaimana cara membuat ini sebuah sampai otomatis. Jadi kita hanya mengisi di sini, tanpa menginput lagi nama-nama selanjutnya yang ke sana ini. Jadi akan secara otomatis ya, berdasarkan surat-surat yang ada. Misalnya ini 03, ini akan otomatis 03. Kemudian laporan hasilnya juga dia akan begini, dia nomor ini, laporan hasil perjalanan dinas, dasar pelaksanaan surat perintah tugas nomor 3, karena yang di sini nomor 3. Tapi kalau kita rubah ini tidak bisa. Lain halnya dengan file yang kita sudah format, sudah olah sedemikian rupa. Ini ya, ini dia judulnya perjalanan dinas. Kalau kita rubah di sini, maka dia akan berubah ini, karena kita sudah format ini file, sudah buat ya, sehingga dia otomatis. Oke. Itu sekedar pengantar. Nah ini yang kita lanjut. Ini dia perjalanan dia sementara. Jadi ini adalah file mentahnya, ini belum diolah. Jadi kayak Word, ini masih apa itu, belum otomatis, sehingga ini sama saja dengan Word. Jadi tidak ada artinya di Excel, karena Excel itu kita gunakan untuk mempermudah atau untuk mempercepat. Nah kepada teman-teman, ini karena video ini akan berlanjut terus, mungkin ada beberapa part ya, mungkin part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, part 6, part 7, ini ya part 8, part 9 part ya. Tapi mungkin ada beberapa part yang kita akan gabungkan saja. Tapi yang akan kita bahas nanti pertamanya itu adalah data umum, kemudian data pejabat, dan daftar. Itu yang awal-awal, karena disitulah awalnya format ini akan jadi. Oke, untuk data umum ya, kalau data umum sebenarnya sudah ada yang pernah saya bahas video. Kemudian data pejabat ini teman-teman buat seperti ini filenya, buat seperti ini formatnya. Ini kemudian di kolom itu, tabel itu namanya ada 3 kolom. Di sini ya ada 3 kolom, kemudian di sini ada nama, NIP, dan jabatan. Nah ini kita buat ini teman-teman. Setelah ini tabel ini kita blok ini ke bawah sampai di bawah ya, baru kita buat ranknya daftar pejabat begitu. Nah, daftar pejabat. Kenapa? Karena kita akan menggunakan nanti rumus yang akan begini bunyinya. Artinya secara bahasa umumnya dikatakan bahwa
Andi Rifat itu NIP-nya berapa. Jadi yang ditulis itu Andi Rifat-nya, NIP-nya akan terekap sendiri atau muncul sendiri. Jadi kalau Andi Rifat diketik langsung muncul NIP-nya secara otomatis. Begitu juga dengan jabatannya. Nah, begitu juga yang lain. Jadi apapun yang ditulis ini ya, ditulis di sini, dia akan muncul NIP dan jabatannya berdasarkan nama ini. Itulah kita buat tabel ini. Selanjutnya setelah buat ini, maka kita buat daftar, tabel daftar ya. Tabel daftar itu disitulah kita akan menginput semua data. Jadi di tabel daftar itu ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Pertama di sini teman-teman, di tabel nomor 1 ini, tabel ya, baris nomor 1 itu kita kosongkan saja. Baris nomor 1 kita kosongkan. Kemudian kita buat apa itu? Ini ya. Ini dia daftar perjalanan dinas. Maksudnya apa itu? Maksudnya headernya ya, atau kopnya, kop tabel. Kop tabel. Ini dia daftar perjalanan dinas. Selanjutnya buat ini nomor. Ini ada beberapa baris teman-teman, yang kita ambil 3 baris di sini karena dia akan bertingkat-tingkat. Jadi ambil 3 baris, kemudian di sini begini ya. Ini 3 baris begini, baru di merge and center. Begitu juga yang di sini. Jadi pertama nomor, tanggal, kemudian di sini baris pertama ini ya, baris pertama nama yang melaksanakan tugas. Kemudian di baris kedua sini, baris kedua itu kita ambil 3 kolom ke samping begini. Ini 3 kolom ke samping, baru di merge and test. Kemudian setiap kolomnya ini dia nama headernya, nama, NIP, jabatan. Setelah itu bisa teman-teman begini. Setelah ini jadi teman-teman ya. Untuk yang pertama ini bisa teman-teman begini, blok sampai di sini, baru copy ya, baru kemudian setelah itu baru insert di sini. Bisa juga pasti, tapi ini kan ada tabel di sini, insert copy cell. Nah ini dia tadi. Ini baru setelah itu baru coba di sini menjadi 2. Nah, sekarang ini kan ini ada kan, jadi saya hapus saja ini, delete. Begitu teman-teman sampai ini ya, sampai 4 ini kan sama semua. Ini maksudnya orang pertama, orang kedua, orang ketiga, dan keempat. Selanjutnya di ini ada satu kolom lagi, nama tugas, nama headernya itu nama tugas. Terus kolom berikutnya ini 3 baris teman-teman ya, 3 baris di merge. Jadi saya kembali lagi, ini nama tugas, kemudian merge di sini, merge ini caranya, blok sampai sini, kemudian merge and center. Oke. Begitu juga yang di sini sama. Tanggal berangkat, kemudian lama perjalanan dinas, kemudian waktu berangkat, kemudian tanggal kembali tempat dinas. Setelah itu kolom laporan hasil perjalanan dinas. Kemudian selanjutnya biaya perjalanan dinas ada berapa kolom, 1, 2, 3, 4. Jadi teman-teman bisa begini, tulis dulu begini, biaya ini ya, biaya perjalanan dinas, kemudian ambil 4 kolom ke sana, baru merge center. Nah setelah itu baru setiap kolomnya diambil, ini di merge teman-teman, bisa center. Ini juga sama, 2 kolom, 2 baris. Kemudian tulis biaya transport, kemudian kolom berikutnya uang saku atau harian. Ini untuk merekap nanti, membuat nanti rincian pengeluaran atas perjalanan dinas itu. Jadi biaya transport, uang saku atau harian, uang penginapan, dan kontribusi. Selanjutnya di ini teman-teman, dasar pelaksanaan perjalanan dinas. Jadi ini 3 kolom ke samping juga, 3 kolom ke samping.
kemudian buat 2 kolom ke bawah itu di merge saja sebentar, dia nomor, kemudian tanggal dan jenis surat. Inilah yang menjadi dasar perjalanan dinas. Kemudian nama pejabat yang memberi perintah, kolom berikutnya. Terus jabatan yang memberi perintah, kemudian tanggal pembayaran biaya perjalanan dinas, terus pejabat tujuan, nama dan NIP. Nama dan NIP. Terus berikutnya mata anggaran. Ya, ini mata anggaran. Sampai di situ inilah semua tabelnya. Jadi beginilah teman-teman tabel-tabel yang kita butuhkan dalam pembuatan format perjalanan dinas untuk yang bisa digunakan secara otomatis. Jadi ini dia, saya ulangi, nomor, tanggal, kemudian nama yang melaksanakan tugas. Nama yang melaksanakan tugas itu ada dibutuhkan paling banyak 4 orang, paling banyak 4 orang dan sekurang-kurangnya 1 orang, dan yang dibutuhkan datanya itu adalah nama, NIP, golongan dan jabatan. Kemudian yang ketiga adalah nama tugas, kemudian nama tugas, tanggal berangkat, lama perjalanan dinas, waktu berangkat, tanggal kembali, tempat dinas di mana, kemudian laporan hasilnya, kemudian biaya perjalanan dinasnya itu ada beberapa bagian, misalnya biaya transport, uang saku, uang penginapan, kontribusi. Kemudian dasar pelaksanaan perjalanan dinas, dasarnya kan pasti surat, jadi jenis nomornya berapa, tanggal berapa dikeluarkan, kemudian jenis surat itu apa. Kemudian nama pejabat yang memberi perintah, kemudian jabatan yang memberi perintah. Selanjutnya adalah tanggal pembayaran, saya bold, tanggal pembayaran. Kemudian ini saya bold juga semua ini, pejabat tujuan, nama dan NIP, kemudian mata anggaran. Jadi untuk pertama sekali kita sudah ini ya, mulai dari data umum, data pejabat dan daftar atau register. Itulah yang kita buat pertama sekali untuk ini ya, untuk pembuatan dokumen perjalanan dinas. Nah selanjutnya setelah ini semua kita lah buat, nanti kita akan masuk di pemasangan rumus di sini. Jadi di tabel itu kita akan pasang rumus, tabel ini ya, tabel registernya kita akan pasang rumus. Rumusnya kayak apa? Misalnya di sini kan ada nih, di sini tadi ada kan ini data pejabat di sini kan. Nah di sini ada daftar, yang dibutuhkan itu NIP atau golongan, kemudian jabatan. Nah caranya itu adalah sini dulu ya, yang pertama dulu di sini. Di sini teman-teman kita akan memberikan perintah, bunyinya seperti ini. Kalau nah ini di sini bunyinya ini, di sini kan kita mau kalau ada isinya ini di sini akan terisi, jadi dia akan terisi secara otomatis. Kalau ada isinya di sini ya, katakanlah di sini, kalau ada orang yang diberikan perintah berarti nomor surat tugas itu ada. Kalau ada orang yang ditugaskan berarti surat tugasnya ada, nomornya berapa, begitu. Jadi logikanya kalau ini terisi berarti di sini terisi, maksudnya begitu. Jadi kita pasang rumus di sini mulai dari 1. Anggap saja dulu ini tidak ada ya. Rumusnya adalah sama dengan if baru buka kurung ini ya, kita klik di CE5, tidak sama dengan tanda petik 2 kali, artinya kosong ya, kemudian titik koma, maka
konta ini sampai sampai ini. Tapi kalau dia sama maka kosongkan, begitu. Nah, setelah itu kita absolutkan ini di C yang pertama yang mulainya ya. Tandanya F4. Jadi inilah rumusnya, if C5 tidak sama dengan kosong maka konta, maksudnya hitungnya, maka jumlah data ini mulai dari sini sampai di sini, itu maksudnya. Jumlah data mulai dari sini sampai di sini. Mulai dari C5 sampai C5 itu berapa? Maksudnya itu. Tapi kalau dia kosong maka kosongkan, begitu maksudnya rumus. Nah, setelah itu kita klik 2 kali atau tarik ke bawah ya. Tarik ke bawah sampai sampai ujung ya. Sampai di mana? Sampai kolom ini selesai. Kalau misalnya oke, baru kita hapus ini tabel-tabelnya. Ya oke teman-teman. Jadi ini dia hasilnya. Maksudnya kalau di sini terisi, maka di sini terisi. Coba kita tes. Di sini kita kasih garis datar. Nah, dia akan terisi secara otomatis. Ya. Sekarang kita hapus. Nah, ini satu rumus. Sekarang yang kedua rumus kita akan pasang di sini juga. Nah, rumusnya adalah ini masih di daftar di tabel register teman-teman. Maka rumus yang kita akan pasang di sini di NIP atau golongan sama dengan VLOOKUP, kemudian lookup value, maksudnya nilai yang akan dicari, seperti ini ya. Asdar resource kemudian titik koma baru apa ya, daftar pejabat. Nah, daftar pejabat itu yang mana teman-teman? Daftar pejabat itu yang ini. Ntar dulu ya. Yang ini teman-teman ya. Yang ini daftar pejabat ini. Jadi kita kembali. Nah, kita hapus dulu itu daftar pejabat. Daftar pejabat. Kemudian NIP-nya itu di mana? Kolom berapa ya? Kita lihat NIP-nya itu di kolom kedua. Ini kan kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Oke, jadi dia di kolom kedua. Daftar pejabat, kemudian titik koma baru kedua, titik koma lagi baru apa ya? Ini dia. Exact match false ya. Baru tutup kurung baru enter. Nah, ini dia rumusnya. Nah, sekarang kita tes dulu ini ya. Nah, yang jadi persoalan begini teman-teman. Kalau di sini tidak ada, dia begini dia. Nah, ini dia. Ada tanda NA. Mestinya kalau di sini kosong, di sini juga kosong. Kita maunya begitu. Tapi kan ternyata kita pasang rumus tadi ini, rumus VLOOKUP. Ternyata ada NA-nya ini. Nah, coba kita pasang rumus. Nah, sekarang kita mau cari solusinya. Pertama adalah kita coba pakai rumus if error. Apa bisa digunakan? If error. Nah, ini ya, if error. Langsung saja di sini di akhir rumusnya yang tadi, kemudian tanda petik baru tanda petik 2 kali baru enter. Kita mau tes apakah if error bisa digunakan. Ketik oke teman-teman. Nah, bisa digunakan. Artinya if error yang akan kita gunakan di sini. Oke, baru klik 2 kali. Kemudian hilangkan ini. Ya, ini dia. Jadi sudah 2 tabel, sudah 2 kolom ya, sudah 2 kolom yang kita pasangkan rumus. Nah, ini sudah 2 ini di sini yang pertama, yang kedua di sini. Nah, ini artinya teman-teman sudah 2 atau sudah berapa ya? Ini VLOOKUP, kemudian if error. Ini 2 rumus. Di sini 4 rumus. If konta 4 rumus. Sudah 4 rumus yang kita terapkan di
pekerjaan ini, di tabel ini. Nah, selanjutnya di sini juga sama teman-teman ya. Di sini sama aja yang di rumus yang pakai di sini yang kita pasang di sini. Jadi kita copy saja ya. Copy saja rumus ini. Caranya kita pakai copy ini ya. Copy. Baru kita pasang di sini. Baru hapus ini, baru enter. Bentar ya. Selanjutnya kita oh ya belum ya. Ini kita kan jabatan ini yang diminta jabatan. Kalau di sini jabatan di mana? Dia di kolom ketiga, 1 2 3. Berarti di sini kita rubah menjadi 3. Yang ini untuk kolomnya 3, enter. Nah, ini ada keuangan baru. Sorot di sudut-sudutnya ini kalau sudah ada tanda plus, kita klik 2 kali. Oke, setelah itu baru hilangkan ini. Oke, ini dia teman-teman. Sudah ada berapa? 1 2 3. Sudah 3 kolom yang kita pasang. Nah, sekarang ini juga akan sama ini. Sama juga rumus yang kita gunakan di sini. Sama yang di sini semua. Jadi kita pasang copy saja rumusnya ini. Kemudian kita, nah, yang mesti kita rubah itu yang ininya, karena sekarang acuannya di sini. Ya, acuan di sini, oke. Enter. Kemudian klik 2 kali. Oke. Selanjutnya bisa juga ini begini teman-teman ya. Bisa juga begini, ini di F4 saja, F4 baru enter, baru klik ke samping ini, baru ini hilangkan lagi, di klik F4 2 kali, 3 kali, baru klik ke bawah. Nah, bingung ya. Ini sudah, ini juga sudah. Untuk ini sebenarnya kita, karena ini tidak masuk di format sebentar, karena format kita hanya akan membuat atau membutuhkan sekurang-kurangnya atau paling banyak 2 orang. Jadi untuk sementara kita abaikan dulu ini. Kita masuk di sini. Di sini kita tidak pasang rumus. Jadi yang kita pasang rumus di sini yang pertama, yang kedua di sini, yang ketiga, kemudian keempat, kelima. Sudah 5 kolom. Nah, sekarang nama tugas, tanggal berangkat tidak ada nih. Oke, untuk di tanggal berangkat ini teman-teman, kita akan pasang rumusnya adalah kapan surat dibuat, maka hari itu juga berangkatnya. Jadi kalau misalnya tanggal 21 tanggal, maka tanggal berangkat juga itu tanggal 21. Jadi kita pasang rumus sama dengan ini ya, Oke, jadi di sini tanggal berangkat itu sama dengan tanggal pembuatan surat. Nah, sekarang ini kan di sini nggak ada ya. Di sini nggak ada. Tapi di sini ada. Artinya kita pasang lagi sama dengan tadi. If error kita coba ya. Kemudian tanda petik 2 kali, baru enter. Kemudian klik 2 kali. Nah, ternyata sama teman-teman. Ini kita sudah pasang if error, tapi kok di sini masih ada ya? Masih ada di sini. Coba kita. Nah, karena ini tidak bisa, maksudnya tidak bisa melakukan apa yang kita inginkan. Yang kita mau adalah kalau di sini kosong, berarti di sini kosong. Nah, ternyata di sini kosong, di sini ada.
Nah, sekarang kita pakai rumus begini saja. Ini F error kita hilangkan, sama dengan baru kita pakai if ini ya, if B5 tidak sama dengan kosong, maka B5 itu kalau dia kosong maka kosongkan, itu maksudnya, baru enter, kemudian klik. Oke, sekarang sudah jadi. Ya, untuk tabel ini, untuk sampai sekarang ini teman-teman, sekarang sudah jam berapa ya? 17.52. Untuk video saat ini saya kira untuk sampai di tanggal berangkat ini, mudah-mudahan teman-teman sudah bisa memahami rumusnya ya. Jadi sudah ada beberapa rumus yang kita perlihatkan kepada teman-teman. Yang pertama adalah rumus if, kemudian if error, kemudian VLOOKUP, kemudian konta, kemudian apa ya, di sini tadi VLOOKUP, if error, kemudian pembuatan rank dan lain-lain sebagainya. Dan insya Allah sebentar kita akan lanjut. Mudah-mudahan teman-teman tetap setia di channel ini. Oke, untuk sementara cukup sampai sekian, dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat kepada teman-teman, dan saya berharap bahwa ini bisa menjadi media inspirasi dan motivasi kepada teman-teman untuk membuat atau berinovasi, berkreasi dalam hal meningkatkan, mempermudah kegiatan-kegiatan kita dalam keseharian kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.